2 bulan setelah serangan teroris di World Trade Center, ada pesta di negara Mauritania. Jika kalian curiga pesta tersebut ada sangkut pautnya dengan tragedi di bulan September itu, maka kalian cocok jadi seorang polisi. Karena pesta itu memang lantas disatroni oleh polisi yang curiga. Seorang pria bernama Mohamedou Ould Slahi dibawa pergi oleh polisi dari pesta keluarganya tersebut. Mohamedou Ould Slahi ditangkap oleh polisi bukan karena dia terbukti bersalah, melainkan karena dia kena pasal kecurigaan berlapis. Pertama, dari namanya, udah kayak nama langganan teroris lah bagi orang barat. Kedua, dari jejak akademisnya. Dan ketiga, dari rekam jejak teleponnya yang pernah terhubung dengan satelit seluler dari Osama bin Laden sendiri. 3 hal tersebut cukup untuk membuat Slahi tertuduh sebagai tukang rekrut untuk peristiwa 9/11. Slahi dipenjarakan untuk waktu yang sangat lama. Sebagian besar dari 14 tahun di balik jerujinya itu dia habiskan di penjara yang dikenal sadis, yaitu Guantanamo Bay. Selama itulah 14 tahun Slahi berjuang, menguatkan diri, menjaga kewarasan, dia menjaga keinosenannya. Bersama pengacara dia berusaha membuktikan bahwa dirinya itu tidak sesuai dengan yang dituduhkan, bahwa tidak ada alasan baginya untuk ditahan sebenarnya. Slahi menuliskan pengalamannya dalam sebuah buku. Dan buku itulah yang kini kita tonton. Buku itulah yang kini dijadikan oleh sutradara Kevin McDonald sebagai film drama yang luar biasa pedih dan bikin darah kita ikutan mendidih. Sedih memang, kita sering mendengar kisah kayak gini di dunia nyata. Kisah polisi yang nangkap orang meskipun nggak ada dakwaan resmi. Orang-orang itu ditangkap hanya karena mereka fit ke dalam narasi bahwa polisi itu harus kelihatan kerja gitu. Yang nambah sedihnya lagi adalah sekalipun nanti sudah terbukti mereka tidak bersalah, dan saat mereka dilepaskan nanti, orang-orang yang dituduh itu nggak pernah mendapat permintaan maaf dari pihak yang menangkap. Bintang doku series Netflix Making a Murderer misalnya, Stephen Avery pernah ditangkap dan dilepaskan kembali setelah 18 tahun di penjara. Dia dilepaskan karena pelaku sebenarnya akhirnya tertangkap. Dan kini si Avery ini dipenjarain lagi. Dia mendekam lagi sejak 2007 untuk kasus lain yang sama nggak pastinya kayak kasus dia dulu. Kita juga udah nyaksiin betapa nggak adilnya sistem peradilan untuk pihak-pihak yang memang ingin dijadikan tersangka lewat film The Trial of Chicago 7 yang juga dari kisah nyata. Temanku sendiri pernah dituduh teroris. Dia ditangkap oleh polisi di warnetnya di Medan dan ditahan beberapa bulan di Bogor. Ketika akhirnya dilepaskan karena memang terbukti salah tangkap, temanku itu ya dilepasin gitu aja, nggak dapat sepatah apapun kata maaf gitu. Jadi gimana nih? Teorinya kan kita kenal tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Namun pada prakteknya semuanya jadi selalu adalah soal membuktikan bahwa kita tuh tidak bersalah. Tapi bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita tidak bersalah? Bagaimana menurut kalian? Benarkah kita memang tidak bisa membuktikan keinosenan tersebut? Share pendapat kalian di komen ya. The Mauritanian ini adalah salah satu contoh lagi perjuangan seseorang membuktikan dirinya tak bersalah. Film ini hebat sekali dalam menampilkan kejadian. Tensi dan emosi itu dibangun. Kita bisa merasakan ketegangan terus meningkat seiring dengan berkembangnya rintangan yang ditemukan oleh pengacara Slahi, dan juga tentunya dari semakin berkecamuknya psikologis dan harapan si Slahi itu sendiri di dalam penjara. Perjuangan dalam cerita ini memang disampaikan lewat 2 proses yang berjalan paralel. Tentang usaha pengacara yang nyari celah dan bukti-bukti bahwa penahanan Slahi sama sekali tidak berdasar, dan tentu saja tentang Slahi yang harus mengalami semua tekanan itu sembari dia mempertahankan siapa dirinya. Film memang tidak membuang waktu mengangkat pertanyaan apakah Slahi beneran bersalah atau tidak. Kita semua diasumsikan sudah mengetahui kisah Slahi. Jadi film ini fokus ke arah menggambarkan periode gelap yang harus dilalui Slahi di penjara. Dan juga fokus kepada menilik soal kekejian di penjara Guantanamo Bay itu sendiri. Karena para penegak hukum itu nggak cukup dengan menahan orang di sana.
Mereka juga menyiksa para tahanan, memanipulasi, melecehkan, supaya para tahanan terpaksa ngaku gitu, meskipun memang pengakuan itu bukan kenyataan yang sebenarnya. Film ini efektif dalam menggambarkan itu semua. Di menjelang akhir film kita akan melihat sekuen penyiksaan yang digambarkan dengan sangat surreal. Inilah jadi pamungkas film. Penampilan akting dari Tahar Rahim sebagai Mohamedou Slahi pantas sekali untuk kita apresiasi. Bahasa tubuhnya berkembang sesuai dengan keadaan yang ia rasakan. Bahasa tubuhnya menjadi salah satu penanda dalam penceritaan film yang dilakukan bolak-balik. Setelah opening yang kita lihat dia ditangkap, kita bertemu lagi nanti dengan karakter ini saat dia udah dalam keadaan hampir hopeless. Rahim memainkan Slahi sebagai seseorang yang udah cuek ketika dua pengacara datang kepadanya. Lalu film akan membawa kita balik ke masa lalu saat dia baru saja ditangkap. Kita merasakan perjuangan itu masih berkobar dalam diri Slahi saat itu. Dan lalu seiring dengan penyiksaan yang ia alami, kita melihat perubahan yang bukan hanya terjadi pada fisiknya saja, tapi juga pada mental karakter ini. Dan ketika arc si Slahi udah hampir komplit, Rahim memainkan karakternya ini dengan ketulusan yang sangat menguar. Progres dan perjalanan emosi karakternya ini dimainkannya dengan kuat sekali. Penanda satu lagi yang dilakukan oleh film dalam penceritaan bolak-balik muncul lewat arahan yang sangat efektif pada aspek teknis seperti rasio layar, gerak kamera, dan editing. Misalnya, ketika Slahi diinterogasi, itu kan dia distressing. Nah, film menggunakan rasio 4:3, layar yang sempit supaya perasaan terkungkung dan tertekan si Slahi semakin kuat tersampaikan ke kita. Nah, ketika harus menampilkan kekerasan, kamera akan bergerak frantic. Editingnya juga frantic. Ini untuk menimbulkan kesan mengerikan yang terrefleksi dari yang dirasakan oleh si Slahi. Film ini tahu kapan harus memberikan jarak, dan film ini paham persisnya cara menangkap esensi yang ingin disampaikan oleh naskah. Tapi untuk urusan menggali ke dalam, film ini kurang lihai. Atau mungkin lebih tepatnya, film ini nggak benar-benar menaruh concern ke kedalaman. Karena kan memang tujuan utama film ini ya untuk menggambarkan tindak mengerikan yang disangsikan kepada orang tak bersalah itu sendiri. Jangan salah, sebenarnya film ini tetap berusaha untuk menyeimbangkan narasi. Di sini juga ada karakter dari pengacara pihak penuntut, diperankan oleh Benedict Cumberbatch, yang punya perjuangan menuntut keadilan yang juga konflik gitu. Aku actually suka dengan konflik karakter ini. Karakter ini punya motivasi personal untuk menghukum Slahi. Jadi, dia itu adalah sahabat dari pilot pesawat yang dibajak teroris 9/11. Jadi, kalau ada orang yang ingin Slahi dihukum mati, maka karakter si Benedict ini adalah salah satu orang tersebut. Tapi dalam perjuangannya menyusun tuntutan nanti, dia menyadari ada kejanggalan. Ada yang aneh dalam tindakan aparat. Dia tahu ada penyimpangan hak dan kemanusiaan yang sedang terjadi. Maka dendam pribadinya tuh ya kesampingkan. Nah, ini kan jadi drama yang sangat hebat. Kita benar-benar melihat tindakan si pengacara. Dan kuharap film ini melakukan yang seperti ini pada setiap karakternya gitu. Sebab karakter-karakter lain tuh nggak actually diperlihatkan. Bahkan si Slahi sendiri juga kita hanya melihat karakternya itu sebagai fragmen-fragmen aja, karena kan ceritanya dilakukan dengan bolak-balik. Ini tuh kalau bukan karena acting si Rahim yang keren dan detil, karakter si Slahi ini nggak akan mencuat, dan niscaya akan tampak sebagai karakter untuk dikasihani aja. Banyak aspek perubahan pada karakter Slahi yang tidak diperlihatkan oleh film. Misalnya, dia awalnya nggak bisa bahasa Inggris, lalu di akhir film dia jadi benar-benar fasih bahasa Inggris. Nah, itu kan menyiratkan bahwa dia punya pergaulan, dia punya hubungan akrab dengan para penjaga di situ. Film harusnya menyorot lebih dalam soal itu, soal bagaimana dia berkehidupan sosial di sana. Di kredit kita melihat Slahi yang asli, dia bernyanyi, dia menari, dia seperti punya pandangan baru terhadap dunia dan penyekapnya gitu kan. Nah, harusnya development itulah yang juga dieksplorasi oleh film. Development bagaimana orang yang sepertinya udah tidak punya harapan tadi menjadi seperti terlahir kembali. Terlahir kembali tidak dengan dendam, melainkan dengan energi positif. Nah, ini yang harusnya digali. Tapi The Mauritanian hanya menampilkan fragmen-fragmen dari itu semua. Yang beneran di build up ya cuma memang
sebatas kengerian dan siksaan di penjara aja. Namun tetap pembahasan paling cetek terletak pada kedua pengacara Slahi. Yang satu diperankan oleh Shailene Woodley, satunya lagi oleh Jodie Foster. Foster surely looks like a perfect cast for this role. Tapi film gak berikan dia banyak tugas. Dia cuma disuruh pasang tapang serius, pasang tapang sedih gitu. Dia cuma disuruh baca surat-surat pengakuan dari Slahi. Karakter yang dia perankan tuh hampa. Dengan motivasi yang sekedar menegakkan kebenaran, karakternya yang sabar dan paling flawless di antara yang lain itu dapat dengan gampang jatuh ke dalam tudingan white savior. Karakter pengacara yang diperankan Shailene Woodley jauh lebih menarik. She genuinely wants to help, tapi dia mendapat kecaman dari keluarga dan kerabat karena dia telah memilih untuk menolong tersangka teroris. Dia nggak sanggup memikul beban tersebut, sehingga dia jadi sempat cabut dari kasus. Nah, jika saja bahasan moral si karakter Shailene Woodley ini benar-benar diperlihatkan kepada kita, ketika dia dikecam itu seperti apa, ketika dia diasingkan itu seperti apa misalnya, bukan hanya dari omongan aja. Dan saat dia comeback nanti itu benar-benar diberikan waktu dan bahasan tersendiri, maka tentu karakternya ini akan lebih berbobot, akan bisa memperkaya film dengan lebih banyak emosi. Sehingga tentunya juga membuat keseluruhan cerita lebih beresonansi tentang kemanusiaan, alih-alih cuma tentang ngerinya penegak hukum di Amerika aja. Gitu, jadi aku ngerasa ada yang kurang di situ. Tapi untuk menyimpulkannya, I really felt something saat menyaksikan film ini. Sungguh emosional dan menggerakkan lah. Berhasil film ini menggambarkan peristiwa dan kejadian. Bahkan berhasil menggambarkan emosi yang dirasakan oleh karakternya dengan sangat efektif. Film ini berpotensi menjadi lebih kompleks, tapi memilih fokus untuk menjadi gambaran itu aja. Dan tentu saja itu adalah pilihan yang sah. Sebuah film tidak bersalah hanya karena memilih untuk menjadi tidak kompleks. Namun untuk menjadi yang ia pilih itu, film ini tuh tidak berbuat banyak dalam mencegah karakternya tampak sebagai device semata. Iya, beruntung aja sebenarnya film ini punya aktor yang bersungguh-sungguh menghidupkan perannya. Bersungguh-sungguh menghidupkan peran sehingga lebih dari yang diincar oleh naskah gitu. Jadi aku berikan 5,5 aja untuk film The Mauritanian. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain. Caranya taruh aja di komen, mau pesan apa. Gitu, thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.